Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sekalian sehingga kita dapat berhadir di tempat-tempat kebaikan seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim mengatakan, "Man jalasal akhyar hudiya bil ma'arib wal asrar." Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, barang siapa yang duduk dengan orang-orang baik, maka dia akan mendapatkan ilmu ma'rifat dan mendapatkan sirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka duduk dengan orang-orang baik, maka dia termasuk orang yang baik walaupun dia adalah bukan orang baik. Wa man jalasal asrar, dan barang siapa yang suka duduk dengan orang yang jelek, orang yang tidak baik, suka duduk dengan orang-orang jahat, ustuhigga bil ari wan nar, maka akan dikumpulkan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita sekalian sehingga kita dapat berhadir di tempat-tempat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim juga mengatakan, man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Barang siapa yang tidak memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lam yasil ila nihayah, maka dia tidak akan mendapatkan buah kelak di surga. Kita di dunia ini amunnya kita suka berbuat kebaikan, suka berbuat taatan, suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat pasti kita masuk ke dalam surga. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, jadi mal lam yujahid fil bidayah lam yasil nihayah. Apabila kita tidak berusaha nih di dunia, kada berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kelak di akhirat mendapatkan keberuntungan karena di akhirat. Mudah-mudahan kita untung sebaratan. Jadi dikatakan lagi malam yujahid lan tusyahid. Barang siapa yang tidak mempunyai usaha untuk mendapatkan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan buahnya. Kita atau kada ada usaha, ya kah? Kada ada usaha untuk mendapatkan sesuatu, maka mustahilnya mendapatkan atau meraih keberuntungan tersebut. Kita hendak surga, di akhirat hendak masuk surga, tapi koler beribadah mustahil. Sebagaimana orang koler bagawi hendak sugih, maulah sugih lah. Kada mau mintu jua di akhirat hendak masuk ke dalam surga bil amal, banyak iba amal, banyak membaca salawat, banyak berzikir, banyak membaca istighfar, banyak membaca Al-Qur'an. Orang, makanya jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan yang dia lakukan semasa hidupnya. Ini kita nih hidup di dunia, apa kebiasaan kita? Oh, kebiasaannya hadir majelis ilmu. Wah, insyaallah kenanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
taala dalam keadaan ketujuh hadir di majelis ilmu. Oh, inya di dunia ketujuh membaca salawat, insyaallah karena ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersalawat. Oh, inya di dunia ketujuh membaca Al-Qur'an, wa insyaallah inya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Tapi sebaliknya, amunnya kita di dunia nih kebiasaannya berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, menganiaya orang, menyambati orang, atau melakukan dosa-dosa yang lainnya, maka dapat dipastikan oleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan yang dia lakukan semasa dia hidup. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, karena kita sebaratan nih di akhirat itu tiga macam. Imma rabi wa imma maghbun wa imma mal'un. Karena di akhirat ada yang untung, kemudian kita untung sebaratan. Di akhirat ada orang yang untung, ada juga orang yang rugi. Ada yang untung, ada yang rugi. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang sial. Di akhirat ini ada tiga, ada yang lebih selain tiga ini, ya kah? Ada selain tiga ini. Di akhirat karena ada orang yang untung, ada orang yang rugi, dan ada orang yang sial. Siapa orang yang untung? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsih. Orang yang untung karena di akhirat adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amun hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka karena di akhirat kita termasuk orang yang untung. Ini kita kemarin seumpamanya kemarin, ya kah? Kemarin seumpamanya membaca Al-Qur'an sejuz. Oh, hari ini lebih pada sejuz. Oh, kemarin seumpamanya bulan Ramadan. Sembahyang duha 2 rakaat saja. Oh, hari ini harus lebih pada 2 rakaat. Oh, kemarin seumpamanya membaca salawat 100. Hari ini harus lebih pada 100. Nah, jadi man kana yaumu khairan min amsih fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu orang yang untung karena di akhirat. Ada juga di akhirat itu maghbun, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi di akhirat? Man kana yaumuhu mithla amsih bahwa maghbun, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Hari ini sama lawan hari kemarin. Itu karena di akhirat rugi. Hari ini sama dengan hari kemarin, itu di akhirat kena termasuk orang yang rugi. Kenapa jadi rugi ya? Karena setiap bertambah umur ada bertambah kebaikan itu rugi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang paling bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan dia gunakan umur dan kesehatannya tersebut di dalam taat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syarrun nas, manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk siapa? Man tala umruh wa sa'a amaluh. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, namun dia gunakan umur dan kesehatannya tersebut di dalam berbuat maksiat, di dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah sahabat datang kepada Rasulullah, bertakun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man humul qayyis? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang pintar menurut engkau? Ini definisi orang pintar menurut Rasulullah. Man humul qayyis? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang pintar menurut engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab orang yang pintar adalah orang yang banyak harta. Kalau bilanya banyak duit orangnya pintar kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab orang yang pintar adalah orang yang tinggi jabatan. Kalau seumpamanya bilanya tinggi jabatannya, tetalnya A sampai Z, tetalnya aja, ya panjang tetalnya, orang pintar kada aja Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab orang yang pintar, bukanlah orang yang sekolahnya tinggi, kata Rasulullah. Kalau panggilannya sekolahnya tinggi, orang itu pintar, ada. Bapak siapa orang pintar menurut Rasulullah? Al-Qais mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pintar menurut Rasulullah adalah orang yang mau berpikir apa amal ibadah yang dibawa kena apabila sudah mati. Maunya terpikir kena aku mati apa yang dibawa. Nah, ini mun orang mau tak pikir nang itu tuh orang pintar. Makanya ulun ingat waktu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمود الذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib ini salah satu guru kita yang ada di Darul Mustafa di Hadramut. Itu Sidin pernah mengatakan kepada Sidin, kalau bisa aja Sidin sebelum guring bah. Kalau bisa sebelum guring itu di Sidin muhasabatun nafas, kita introspeksi diri. Sebelum guring, sebelum memejamkan mata, kan tiap malam kita guring lah. Ada yang ada guringan lama-lama. Sabaratan guring ya kalau. Jadi sebelum guring itu kita Sidin bagusnya kita itu muhasabatun nafas, introspeksi diri. Hari ini sebelum memejamkan mata nih, hari ini ada juga kata baca Al-Qur'an. Hari ini ada juga kata baca salawat. Hari ini ada juga kata baca istighfar. Hari ini ada juga kah bersedekah. Nah, sebelum guring Sidin mun kawan angka itu pikirkan akhirat. Ya kah pikirkan akhirat. Nah, orang yang pintar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mau berpikir apa amal ibadah yang dibawa kena apabila ia sudah mati. Amun mau tak pikir apa amal ibadah bila aku mati, maka di dalam kubur itu saurangan. Adalah berdua dalam kubur lah. Ada daya kalau saurangan. Ya kah dalam kubur itu saurangan. Apalagi maher berdua dapatnya saurangan bah. Ngalih banar tuh. Maher apa ngarannya makai baju bagus. Di dalam kubur dapatnya 3 lapis.
maher batarang dapatnya dalam kubur kadap ya kah? Ya mudahan selamat keberatan ya Allah. Nah jadi orang-orang pintar ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mau berpikir apa amal ibadah yang dibawa apabila sudah wafat. Amunnya mati kan apa yang dibawa mau terpikir karena itu orang yang pintar. Nah jadi yang kedua, golongan yang kedua karena di akhirat ada yang magbun, ada orang yang rugi. Siapa orang rugi yang di akhirat? Orang yang rugi di akhirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu mithla amsihi. Hari ini sama dengan hari kemarin. Itu karena orang tuh tertipu karena di akhirat. Ada juga karena di akhirat mal'un. Orang tuh sial. Orang sial di akhirat. Siapa orang yang sial di akhirat? Man kana yaumuhu syarran min amsihi. Yang mana hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Hari ini seumpamanya apa ngarannya dosanya menggibahi orang sekali ya kah? Apa kemarin misalnya menggibahi orang sekali aja, hari ini 1000 kali menggibahi orang. Hari kemarin seumpamanya mancuntan 1000 rupiah aja, sekalinya hari ini 1 juta. Nah, jadi amun hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu berarti orang itu kena sial di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan selamat akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.